Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 4. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari salah satu konsep dasar dalam kelistrikan yang sangat penting dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun daftar menu dalam video ini, kita akan memulai dari tujuan pembelajaran, kemudian membahas materi inti mengenai rangkaian listrik, rangkaian seri, rangkaian paralel, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contoh soal, hingga pertanyaan refleksi di bagian akhir. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah agar peserta didik mampu memahami pengertian, ciri-ciri, dan persamaan rangkaian seri maupun paralel. Selain itu, siswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan berbagai contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke jenis-jenis rangkaian, kita perlu memahami apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sistem komponen listrik yang terhubung sehingga membentuk jalur untuk mengalirkan listrik dari sumber daya menuju perangkat elektronik. Aliran elektron bergerak dari sumber tegangan seperti baterai melalui komponen seperti resistor, kapasitor, atau saklar agar suatu perangkat dapat berfungsi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah salah satu jenis rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau berurutan. Dalam rangkaian seri, terdapat dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan pada satu jalur yang sama. Pada rangkaian ini, arus listrik mengalir melewati setiap beban secara berurutan. Itu artinya, jika salah satu beban terputus atau rusak, maka aliran arus listrik akan berhenti. Akibatnya, seluruh rangkaian tidak dapat berfungsi. Konsep rangkaian seri sangat penting dipahami karena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada perangkat yang membutuhkan aliran arus secara teratur dalam satu jalur. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri penting dari rangkaian seri. Pertama, arus yang mengalir pada rangkaian seri memiliki besar yang sama pada setiap komponen. Karena arus hanya melewati satu jalur tanpa terbagi, maka setiap beban akan menerima arus dengan nilai yang sama. Kedua, tegangan pada rangkaian seri akan terbagi sesuai dengan besar beban masing-masing komponen. Artinya, semakin besar hambatan suatu komponen, semakin besar pula bagian tegangan yang diterimanya. Ketiga, jika ada satu komponen yang terputus atau rusak, maka seluruh rangkaian tidak dapat bekerja. Hal ini terjadi karena arus tidak memiliki jalur alternatif sehingga putus pada satu titik saja akan menghentikan seluruh aliran listrik. Keempat, semua komponen dalam rangkaian seri disusun berderet dalam satu jalur tanpa adanya cabang. Susunan berurutan inilah yang membuat arus harus melewati setiap komponen satu persatu. Dan yang terakhir, lampu-lampu yang disusun dalam rangkaian seri biasanya akan tampak lebih redup. Hal ini terjadi karena tegangan terbagi-bagi sehingga masing-masing lampu tidak menerima tegangan penuh. Pada slide ini, saya akan membahas persamaan-persamaan yang digunakan untuk menganalisis rangkaian seri. Mari kita mulai dari persamaan yang pertama, di mana I adalah arus listrik. Persamaannya yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Persamaan ini menunjukkan bahwa arus yang mengalir dalam rangkaian seri adalah sama pada setiap komponen. Artinya, berapapun jumlah komponen yang terpasang, besar arus yang masuk ke komponen pertama akan sama dengan arus yang keluar dari komponen terakhir. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan yang kedua, di mana V adalah tegangan. Persamaannya yaitu V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Persamaan ini menjelaskan bahwa tegangan total dalam rangkaian seri
adalah jumlah dari tegangan pada setiap komponen. Karena setiap komponen memiliki hambatan yang berbeda-beda, maka tegangan yang terjatuh pada masing-masing komponen juga berbeda. Sekarang kita masuk ke persamaan yang ketiga, di mana R adalah hambatan, di mana persamaannya yaitu R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Persamaan ini digunakan untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri. Hambatan total adalah hasil penjumlahan semua hambatan yang tersusun dalam satu jalur. Semakin banyak hambatan yang kita pasang, maka semakin besar nilai hambatan totalnya. Berbeda dengan seri, rangkaian paralel memiliki percabangan. Setiap komponen memiliki jalur masing-masing menuju sumber daya, sehingga arus dapat terbagi ke tiap cabang. Dengan struktur ini, jika satu komponen terputus, komponen lain tetap bekerja. Ciri rangkaian paralel antara lain yaitu tegangan pada setiap cabang sama besar, arus terbagi sesuai nilai resistansi cabang. Jika satu komponen rusak, maka komponen lain tetap menyala, serta lampu pada rangkaian paralel biasanya menyala lebih terang. Resistansi total rangkaian paralel dihitung dengan rumus kebalikan atau inverse. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian seri dapat ditemukan pada lampu hias jadul dan susunan baterai pada senter. Sedangkan rangkaian paralel lebih banyak digunakan seperti pada instalasi listrik rumah, lampu di setiap ruangan, dan sistem kelistrikan kendaraan agar lebih aman dan stabil. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa bercabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan mati. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya pembuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam, dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala, dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatannya lebih mahal. Pada slide ini saya akan membahas sebuah contoh soal tentang rangkaian seri. Diketahui 3 resistor masing-masing 2 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 10 volt. Berapakah arus total yang mengalir pada rangkaian tersebut? A 0,5 ampere, B 1 ampere, C 2 ampere, D 5 ampere. Di sini saya akan mengklik jawaban A. Jika jawabannya salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya mengklik jawaban B. Jika jawaban yang benar, maka akan muncul tampilan seperti ini beserta penyelesaiannya. Jadi, penyelesaiannya yaitu untuk rangkaian seri, resistansi total adalah jumlah seluruh resistor.
di mana R total sama dengan 2 ohm tambah 3 ohm tambah 5 ohm sama dengan 10 ohm. Kemudian untuk mencari arus total menggunakan hukum Ohm, di mana rumusnya yaitu I sama dengan V dibagi R, di mana I sama dengan 10 volt dibagi 10 ohm sama dengan 1 ampere. Jadi arus total pada rangkaian adalah 1 ampere. Pertanyaan refleksi. Nomor 1. Mengapa instalasi listrik rumah menggunakan rangkaian paralel? A. Agar arus yang mengalir lebih kecil. B. Agar setiap perangkat mendapatkan tegangan yang sama. C. Agar semua lampu mati jika satu lampu putus. D. Karena lebih murah dibandingkan rangkaian seri. Nomor kedua, sebuah rangkaian seri memiliki resistor 5 ohm dan 15 ohm dialiri arus 0,5 ampere. Berapa tegangan sumber? A. 5 volt, B. 10 volt, C. 15 volt, dan D. 20 volt. Kesimpulan, rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponen disusun satu jalur sehingga arus yang mengalir sama pada setiap komponennya. Namun, jika satu komponen putus, maka seluruh rangkaian berhenti bekerja. Sementara itu, rangkaian paralel merupakan susunan komponen dengan mempercabang sehingga setiap cabang memiliki tegangan yang sama dan jika salah satu komponen rusak, komponen lainnya tetap berfungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian seri digunakan pada lampu hias jadul atau baterai senter yang disusun berderet. Sedangkan rangkaian paralel digunakan pada instalasi listrik rumah, lampu-lampu ruang, serta sistem listrik kendaraan karena lebih aman dan memastikan setiap perangkat mendapatkan tegangan yang sama.